Karena pada prinsipnya, semakin Anda menyerang PSSI, semakin Anda menyerang Coach Sintayong, semakin Anda mengkritik pemain naturalisasi, maka aib Anda di masa lalu akan semakin gencar dibongkar oleh netizen, dibongkar oleh supporter bola mania di bangsa ini. Itu yang perlu kau camkan, Tommy Welly alias Bung Towel. Rakyat hari ini sudah cerdas. Begitu mudahnya rakyat untuk menggapai segala informasi yang terkait dengan rekam jejak masa lalumu itu. Sekali lagi, kau camkan itu baik-baik. Kau camkan itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Akhir-akhir ini kita memang seringkali menyaksikan bagaimana kritikan-kritikan pedas yang selalu dilontarkan oleh seorang Tommy Welly alias Bung Towel kepada Coach Sintayong, kepada Timnas Indonesia, kepada pemain naturalisasi maupun kepada PSSI. Rakyat akhirnya harus bertanya-tanya, ada motif apa seorang pengamat bola selalu mengkritik, menyerang secara personal kepada Coach Sintayong, bahkan kepada pemain naturalisasi. Dan kali ini terkuaklah sisi gelap yang dimiliki oleh seorang Tommy Welly alias Bung Towel ini. Ya, sisi gelap ketika Tommy Welly alias Bung Towel masih menjadi anggota inti atau orang-orang penting dalam PSSI di zaman sebelum Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI dan Coach Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia ini. Inilah sisi gelap yang harus kita rakyat Indonesia ketahui, yang harus kita rakyat Indonesia sadari, bahwa bacotan-bacotan dari seorang Tommy Welly ternyata punya motif besar, punya ambisi besar yang ingin dia gapai. Tidak heran bila seorang Tommy Welly dia mengatakan dengan terus terang, dengan tajam, bahwa seorang STY itu harus dipecat, harus dikeluarkan. Mari kita simak sisi gelap dari seorang Tommy Welly semenjak dia bergabung dalam dunia sepak bola nasional ini. Mari kita cek videonya. Walaupun sering mengkritisi PSSI, namun Bung Towel pernah menjadi bagian PSSI, yakni menjadi Direktur Kompetisi PSSI 2013 hingga 2016 dan General Manager Development PSSI 2014 hingga 2015. Penghancur bakat pemain muda. Di saat ia menjadi General Manager Football Development PSSI, Bung Towel dan beberapa petinggi PSSI diduga menjadi penyebab gagalnya kerjasama PSSI dengan Danone Development, program terkait pengembangan bakat muda Indonesia. Saat itu PSSI diduga ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari pihak Danone, sehingga membuat kerjasama batal. Padahal jika terrealisasi, Indonesia akan memiliki bakat pesepak bola yang berlimpah. Namun apa daya, oknum PSSI dan Bung Towel saat itu lebih memilih uang dibandingkan kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam pengaturan skor, di periode 2010 hingga 2016, di saat Bung Towel masih menjadi bagian PSSI, ia kerap memprediksi tim mana yang akan juara di Liga Indonesia. Menariknya, prediksi Bung Towel selalu benar. Menurut beberapa pihak, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus suap menyuap yang melibatkan pejabat-pejabat penting PSSI atau Exco, serta presiden klub yang bermain di ISL 2010 hingga 2014 dan Torabika Soccer Championship 2016.
Selain itu, Towel juga disebut terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3 yang potensi terbongkarnya lebih minim dibandingkan Liga 1. Seperti yang terjadi pada tahun 2013, pelatih Persipur Purwodadi yakni Gunawan menyebut hampir setengah dari klub yang berada di divisi utama atau Liga 2 terlibat praktek pengaturan skor. Dalam satu pertandingan yang melakukan pengaturan skor, klubnya bisa mendapat 400 juta rupiah, sedangkan untuk pemain yang terlibat bisa memperoleh 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Sampai sekarang praktek pengaturan skor belum bisa diberangus secara keseluruhan. Buktinya beberapa laga di Liga 1 di pekan-pekan terakhir diduga terlibat dalam pengaturan skor. Tangan kanan mafia bola. Selama ini banyak yang tidak mengetahui bahwa Towel merupakan orang kepercayaan tokoh-tokoh yang menjadi dalang di balik merosotnya sepak bola Indonesia. Sebut saja Nurdin Halid yang merupakan napi sekaligus mantan napi yang mampu memimpin PSSI dari balik jeruji besi. Lalu ada Joko Driono yang merupakan mantan PLT Ketum PSSI sekaligus pemegang saham mayoritas Persija Jakarta yang berhasil ditangkap pada 2019 karena terlibat kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang membuat sang juara liga kala itu, Persija Jakarta, disebut sebagai juara settingan pada musim kompetisi 2018. Selain itu, Towel juga dikabarkan membantu Mr. X untuk mendapat kursi jabatan di PSSI, di mana Mr. X sendiri pada awalnya berhasil menjadikan PSSI sebagai gudang emasnya dengan mengambil beberapa bagian dari denda-denda klub Liga Indonesia yang satu pertandingannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, sejak era Erick Thohir, praktek curang Mr. X itu perlahan mulai bisa diatasi, dan karena itulah Towel yang merupakan anak buahnya kerap mengkritik PSSI secara membabi buta karena kesal sumber cuan mereka menjadi tertutup. Skandal Justip pemain timnas. Pernah dengar kasus pemain yang tidak memiliki penampilan apik namun selalu berhasil masuk skuad timnas Indonesia? Mungkin itu adalah salah satu contoh pemain titipan yang berhasil direkomendasikan oleh Mr. X. Biasanya klub-klub Indonesia menitipkan pemainnya ke timnas dengan harapan pemain tersebut bisa tampil baik dan meningkatkan harga pasar. Namun sejak tahun 2019, praktek tersebut mulai sulit dilakukan. Apalagi setelah Sintayong melatih Indonesia, hal tersebut semakin sulit dilakukan. Selain terkenal sebagai pelatih jujur yang tidak kompromi dengan pemain titipan, Sintayong juga banyak menggunakan pemain keturunan dari luar negeri sehingga membuat slot pemain dari klub Indonesia menjadi sedikit. Disinilah alasan kenapa Towel selalu menyerang Sintayong dan kontra pemain keturunan atau naturalisasi dengan dalih menghambat pemain lokal. Padahal kenyataannya ada kepentingan Justip pemain di belakangnya. Jadi jangan heran, skuad timnas era Sintayong memiliki penampilan yang bagus karena tidak ada pemain titipan yang menjadi beban di tim nasional. Raup cuan dari kritikan. Dari banyaknya komentar miringnya terhadap timnas era Sintayong dan PSSI, ada satu yang cukup menohok, seperti meminta PSSI memecat Sintayong jika gagal membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia beralasan Sintayong tidak bisa membuktikan ucapannya tentang Indonesia yang sudah berada di level Asia namun kalah 5-1 dari Irak di laga kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya Sintayong berhasil membawa Indonesia ke babak 16 besar, sekaligus membungkam mulut Bung Towel. Selain mengkritik Sintayong dan PSSI dengan tujuan tadi, kontroversinya itu tanpa kita sadari menjadi ladang cuan bagi Bung Towel. Ia menjadi sering diundang ke berbagai acara atau podcast yang berkaitan dengan sepak bola dengan penghasilan yang tentu tak sedikit. Selain itu, channel YouTube-nya juga kebanjiran viewer dari netizen yang kebanyakan geram dengan pendapat kontranya. Ada baiknya seorang Bung Towel tidak terlalu diberi panggung, karena jika terus seperti itu bisa saja berdampak negatif bagi persepak bolaan tanah air yang sedang bangkit menjadi macan Asia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Dari cuplikan video ini,
kita jadinya tahu kenapa timnas kita dari dulu tidak pernah maju-maju. Ternyata para pengurusnya bobrok seperti ini. Para pengurusnya lebih mementingkan diri mereka sendiri, mencari cuan untuk diri mereka sendiri dan kelompok-kelompoknya. Sementara para pemain ditelantarkan. Mutu dari para pemain tidak pernah dipikirkan. Yang mereka pikirkan hanya isi dari perut mereka sendiri. Benar-benar bobrok lah. Catatan-catatan tentang Tommy Welly alias Bung Towel ini, kita rakyat Indonesia pun jadinya mengetahui kenapa, apa motifnya, apa alasannya si Towel alias Handuk ini selalu mengkritik secara personal kepada Coach Sintayong, kepada pemain naturalisasi, kepada timnas Indonesia maupun kepada PSSI. Ternyata ladang cuan untuk seorang Towel alias Tommy Welly ini, dia tidak bisa seperti dulu lagi. Mau dikatakan manusia bangsat, ya sangatlah benar-benar bangsat. Manusia penjilat iya, mafia juga iya, pengecut juga iya, membunuh karakter anak-anak muda secara tidak langsung. Wajar jika pemain timnas kita dari dulu tidak pernah mengalami kemajuan yang signifikan. Tunggu di eranya Erick Thohir dan Sintayong, baru kita rakyat Indonesia bisa menyaksikan, bisa merayakan euforia kebahagiaan, prestasi yang begitu gemilang dari putra-putra terbaik bangsa dalam Piala Asia ini. Apa yang bisa kita harapkan kalau para pengurus PSSI itu punya sikap bobrok seperti yang lalu-lalu ini? Luar biadab. Di saat Indonesia mengharapkan bahwa timnas Indonesia bersama PSSI harus maju dan maju untuk mengharumkan nama bangsa, tetapi para pengurusnya ternyata punya tabiat brengsek, tabiat hanya mau menang sendiri, tabiat hanya mau mencari cuan. PSSI, timnas Indonesia dijadikan sebagai ladang bisnis untuk mereka sendiri. Benar-benar sangat memalukan. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, dari cuplikan video ini juga kita semestinya sadar bahwa 98 atau 99% rakyat Indonesia yang hari ini mereka memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, sebenarnya rakyat Indonesia adalah pecinta olahraga sepak bola ini. Tetapi semuanya itu terkubur dalam-dalam hanya karena pengurus PSSI di masa lalu itu tidak becus untuk mengurus timnas Indonesia. Bagaimana mereka bisa mengurus timnas? Sementara yang mereka utamakan adalah sogokan. Yang mereka utamakan adalah cuan. Biadab nggak itu? Jujur, saya merasa bersyukur ketika mendapatkan informasi ini. Kita rakyat Indonesia jadinya tahu. Pecinta bola mania jadinya tahu. Supporter timnas Indonesia jadinya tahu kenapa sepak bola dari dulu itu tidak pernah maju-maju, tidak pernah ada prestasi. Kok tunggu sekarang di masanya Sintayong, di masanya Erick Thohir, baru semuanya begitu gemilang? Lalu dari dulu yang mereka kerjakan apa? Yang mereka didik timnas ini apa? Ya, mau didik timnas bagaimana?
kalau dananya lebih mereka utamakan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan manusia-manusia brengsek seperti ini wajib hukumnya kita kawal. Karena akhir-akhir ini kritikan-kritikan dari Towel kepada pemain naturalisasi juga sudah sangat keterlaluan, sudah sangat membabi buta. Begitu juga kepada Coach Sintayong, kepada PSSI. Menurut Towel yang katanya pemain naturalisasi ini dilakukan secara masif. Inilah pandangan-pandangan picik, pandangan-pandangan yang punya pemikiran dangkal, pandangan-pandangan yang tidak mau supaya dunia sepak bola di bangsa ini bisa maju. Dan orang-orang seperti ini, logikanya, kewarasannya patut dipertanyakan. Berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Coach Sintayong mengenai wasit VAR yang masih dipakai saat Indonesia melawan Uzbekistan dan juga Indonesia melawan Qatar. Wasit dari Thailand itu. Sintayong menyayangkan kenapa pihak AFC selalu saja menentukan wasit VAR yang satu ini. Patut dipertanyakan, apakah mereka tidak ingin agar timnas Indonesia ini bisa tampil di Olimpiade? Ataukah ada unsur kesengajaan dalam upaya penjegalan agar timnas Indonesia jangan tampil di Olimpiade ini? Mari kita simak bersama-sama pernyataan dari Coach Sintayong ini. 4강전을 다시 리뷰를 잠깐. VAR di pertandingan semifinalis lawan Uzbekistan masih saya pertanyakan. Walaupun pemain sudah mencoba yang terbaik, tapi kalian tahu bahwa beberapa situasi berbeda dan fluid wasit yang menentukan dan bisa merubah situasi menjadi lebih sulit. Jika AFC ingin berubah dan berkembang di masa depan, kita harus menghormati satu sama lain. Sesama tim dan pemain harus saling respect. AFC lah yang harus membantu semua berjalan baik dan pastinya akan bermanfaat. Saya juga mereview video kemarin, dan selama hidupku lebih dari 40 tahun di sepak bola, ya, saya harap semuanya bisa mendapat respect dari AFC. Untuk pertandingan melawan Irak, ini adalah perebutan peringkat 3. Dan saya yakin mereka juga akan melakukan yang terbaik. Saya berharap AFC dapat menjamin pertandingan ini akan berjalan adil. Indonesia Under-23 ada misi yang sangat penting malam ini, yang mana mereka perlu berlawan dengan negara Iraq untuk mendapatkan tempat ketiga dalam Piala Asia kali ini. Kenapa tempat ketiga ni penting, guys? Sebab sesiapa yang dapat tempat ketiga, mereka boleh bermain dekat Olimpiad Paris. Indonesia kalau nak bermain Olimpik kali ni kena dapat tempat ketiga ni. Indonesia dekat semi-final kalah 2-0 dengan Uzbekistan. Iraq pun sama, kalah 2-0 dengan Jepun. Okey, melihat kepada perlawanan-perlawanan sebelum ni, mungkin Indonesia ada sedikit kelebihan. Mungkin Indonesia perform better daripada Iraq. Okey, kali ni juga Indonesia akan ada Rafael Struijk. Game sebelum ni dia tak ada, so game lepas ni ada, harap akan membantu di bahagian serangan Indonesia. Sebab kita tengok waktu lawan Uzbekistan hari tu,
serangan Indonesia memang sangat-sangat tumpul, tak macam game-game sebelum ni. Harap Struik akan mengubah sekali lagi dan menghadiahkan gol untuk tim Indonesia. Untuk prediction score, aku mungkin nak letak Indonesia 2, Iraq 0. Tapi kita jangan lupa yang Indonesia kehilangan kapten, kehilangan satu tonggak yang sangat penting, iaitu Rizky Ridho Ramdhani. Jadi disebabkan kehilangan kapten ni, mungkin Indonesia akan bolos. So prediction aku, Indonesia 2, Iraq 1. Korang rasa macam mana? Siapa yang akan menang? Siapa akan layak ke Olimpik Paris? Boleh komen dekat bawah. By the way, kalau belum follow lagi engkau ni, minta tolong daripada korang untuk follow. Siap. Surat terbuka kepada yang terhormat jajaran wasit pertandingan AFC U23 Indonesia versus Uzbekistan U23. Saya, Rahmat Ababil, selaku supporter timnas Indonesia, menuntut ganti rugi atas flare yang sudah kami nyalakan. Selebrasi gol sudah sangat meriah dan harga flare tidak murah. Kalian membuat kami marah dengan kepemimpinan yang tidak adil dan tak tentu arah. Rizky Ridho mendapat kartu merah, sedangkan Arhan dilanggar, kalian diam padahal tackle-nya parah. Kami sudah melompat hingga kaki terkilir, tapi golnya dianulir. Keputusan kalian membuat air mata kita mengalir, dan kita bingung tidak habis pikir. Pesan kami untuk wasit utama asal Cina, Shen Yihao, Gao Xi de Cai Pan, Yu Chu de Cai Pan, Wu Xinghan de Bai Xiaomi Xi Jiang Chu Jian Asia. Dan untuk wasit VAR asal Thailand, Sipakor Pu Udam, pesan kami adalah kamakan sunak kenapa Cina cara dircana huang da tai da kura kok bea da pera atau de duman ada cana kain pi. Semoga kalian mendapat balasan yang setimpal atas ketidakadilan kalian di lapangan sepak bola. Bersiaplah, sosmed kalian mendapat hujatan sampai terblokir, agar kalian bisa sadar dan berpikir kalau supporter timnas Indonesia adalah raja terakhir. Jakarta, 30 April 2024, tertanda Rahmat Ababil. Oke guys, tadi kita bersama-sama mendengarkan pernyataan tegas dari Coach Sintayong terkait dengan wasit VAR ini. Ya, memang sudah dalam 2 laga pertandingan antara Indonesia melawan Qatar dan juga Indonesia melawan Uzbekistan, para pemain timnas kita dicurangi oleh wasit VAR ini. Tetapi apapun itu, seorang Sintayong, dia sudah bersikap profesional dalam perskon, dia sudah menyampaikan terkait dengan wasit VAR ini. Semoga saja pihak penyelenggara, Presiden AFC, bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat Indonesia dan juga dari Ketum PSSI dan juga dari Coach Sintayong ini. Memang banyak sekali video-video yang berseliweran di media sosial yang menuntut agar pelatih VAR-nya itu jangan lagi wasit yang dari Thailand ini. Lalu di sisi lain, kita juga mendengar informasi terkait dengan komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa prediksi antara Indonesia melawan Irak ini, Indonesia 2 dan Irak itu 0. Semoga saja prediksi ini benar dan Dewi Fortuna bisa berpihak kepada kita. Tentu jangan lupa kita juga harus mendukung mereka dengan doa-doa dari kita, karena perjuangan mereka untuk melawan Irak ini, jika mereka menang, itu adalah kebahagiaan, itu adalah kebanggaan kita semua rakyat Indonesia. Karena mereka saat ini berjuang bukan atas nama pribadi, bukan atas nama klub, bukan atas nama Sintayong ataupun PSSI, tetapi atas nama Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, saya ingin mengajak kita semua bahwa mari kita bersama-sama agar terus mendukung timnas Indonesia. Karena dukungan-dukungan dari kita itu sangat penting. Suara-suara kita itu sangat berarti untuk mereka. Lalu peristiwa atau hal buruk yang terjadi kemarin ketika ada gol bunuh diri yang dilakukan oleh Arhan, lalu tiba-tiba ada penyerangan secara pribadi lewat akun media sosial hingga akunnya Arhan harus dinonaktifkan kolom komentar. Tolong para pecinta bola mania, para supporter bola mania, jangan mengulangi hal itu lagi. Karena itu Anda bukan seorang supporter sejati jika hal itu harus Anda lakukan. Tetapi Anda boleh saya katakan sebagai penjilat, tidak lain dan tidak beda sama dengan towel itu. Tetapi seorang supporter sejati, seorang pendukung timnas sejati,
kita harus tetap berada di belakang mereka. Entah itu mereka menang maupun kalah. Kita tetap memberikan motivasi untuk mereka. Karena itu menjadi sambuk untuk mereka agar lebih bersemangat ke depannya. Berikut ini masih saya sajikan satu cuplikan video terkait dengan komentar dari Alifur Rahman, dan inilah videonya. Saya tidak mempermasalahkan soal gol yang dianulir atau offset karena kaki Ramadan Sananta dianggap sudah lebih dulu dibandingkan pemain lain gitu ya. Meskipun dari sisi tangan kayaknya itu sejajar dengan pemain lawan, tapi katakanlah itu keputusan yang benar. Katakanlah itu memang offset gitu ya, memang gol offset dan itu tidak kemudian bisa menjadi gol bagi kita. Tapi dari banyak sekali drama yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan dan keputusan-keputusan wasit itu memang benar-benar menguntungkan mereka Uzbekistan gitu, karena beberapa kali pemain Uzbekistan itu guling-guling gitu ya, dan kemudian dicek gitu ya. Sementara kalau pemain kita yang jatuh itu nggak dicek. Bahkan yang terakhir yang kemudian membuahkan kartu merah kepada Rizky Ridho itu kan pemain Uzbekistan sebenarnya udah tertinggal jauh di belakang, tapi guling-guling terus sampai kemudian didatengin oleh wasit dan dicek secara VAR, dan ternyata menurut wasit VAR gitu ya, ini pelanggaran karena kakinya naik ke atas. Ya namanya orang nendang gitu ya, nendang bola di mana-mana. Orang nendang bola ya naik ke atas lah gitu, masa ke bawah? Bisa juga ke bawah, tapi kalau nendangnya ke atas ya kakinya ke atas, nggak bisa ke bawah gitu. Jadi kalau kita lihat sepintas memang apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho itu sebenarnya alamiah gitu. Orang nendang ya kayak gitu, bahwa kemudian kena ke titiknya pemain Uzbekistan, ya dianya aja yang kemudian gerusa-gerusu ke depan gitu ya. Jadi ini merugikan banyak pemain kita, emosinya kemudian jadi nggak stabil karena ya untuk pelanggaran yang seperti itu kemudian harus direview oleh VAR gitu, padahal sekilas itu tidak ada pelanggaran di sana. Sementara lain di pelanggaran yang terjadi kepada pemain timnas Indonesia seperti Witan Sulaiman di kotak penalti gitu ya, yang awalnya sudah diputuskan untuk tendangan bebas dan kemudian dicek VAR kemungkinan penalti gitu ya, kita udah seneng tuh, wah penalti ini. Malah nggak jadi tendangan bebas, nggak jadi pelanggaran. Malah gak ada pelanggaran sama sekali gitu. Dan dari sini gitu ya, dari VAR yang berkali-kali merugikan kita ini, merugikan timnas Indonesia, belakangan saya jadi tahu bahwa ternyata wasit VAR, jadi ada wasit yang memang khusus ngawasin VAR, itu adalah wasit yang sama yang dulu pernah memimpin laga antara Qatar melawan Indonesia. Ini emang wasit yang menjengkelkan gitu. Emang kayaknya sentimen sekali ke timnas kita gitu. Karena waktu lawan Qatar gitu ya, yang nggak ada pelanggaran, yang cuma jalan terus kemudian ada pemain Qatar yang jatuh, itu disebut penalti. Nah ini Witan sudah dilanggar, jelas-jelas dilanggar, nggak penalti. Padahal orang yang sama gitu. Apa karena ini wasitnya orang Thailand? Ya karena wasit VAR ini gitu ya, yang memimpin laga antara timnas Indonesia melawan Qatar dan timnas Indonesia melawan Uzbekistan semalam, itu adalah orang yang sama asal Thailand. Jadi kalau soal sepak bola di Asia Tenggara ini memang kita sangat bersaing ketat dengan Thailand gitu ya, sangat keras sekali persaingannya dengan Thailand dan Vietnam. Apalagi sekarang timnas Indonesia seperti melampaui keduanya, yang sebelumnya mereka ini jauh lebih baik dibandingkan kita, Thailand dan Vietnam gitu ya. Sekarang kita masuk ke semifinal sementara mereka enggak gitu. Jadi ini menjadi tanda tanya, jangan-jangan wasitnya ini memang punya sentimen gitu ya, memang nggak suka kepada timnas Indonesia, karena kebetulan sekali gitu wasitnya wasit yang sama dari 2 kali pertandingan selalu merugikan timnas Indonesia. Dan lebih dari itu, kalau kita melihat dari kartu merah yang didapatkan oleh pemain timnas Indonesia di 2 pertandingan antara melawan Qatar atau melawan Uzbekistan, ini adalah kartu merah yang identik sekali, mirip gitu ya. Seperti Ivan Jenner misalkan, yang ketika mendapatkan kartu merah melawan Qatar gitu kan, itu kan dia nggak kena tuh, tapi nggak direview sama VAR. Padahal harusnya kalau ini direview nggak jadi kartu merah, itu nggak jadi kartu kuning gitu ya. Tapi semalam gitu ya, yang
seharusnya ini nggak perlu direview, malah direview dan kartu merah. Ini kayaknya sentimen emang si orang Thailand ini gitu ya. Karena dilakukan oleh orang yang sama, wasit yang sama, orang Thailand yang nampaknya memang tidak sudi timnas kita melaju sejauh ini atau bahkan sampai semifinal Piala Asia dan masih punya peluang untuk tampil menjadi perwakilan Asia Tenggara satu-satunya di Olimpiade. Jadi kayaknya mereka susah payah untuk kemudian menjegal timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Ya, mungkin ada benarnya bahwa Thailand sedang berusaha untuk menjegal timnas Indonesia agar tidak tampil di Olimpiade nanti. Tetapi apapun itu, kita harus bersikap sportif. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan saya berharap agar cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua terkait dengan dunia olahraga dari timnas Indonesia. Dan juga mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk terus mendukung timnas Indonesia. Jangan sampai kita menjadi bagian dari si Tommy Veli alias Tovel, orang yang selalu menyerang secara personal, orang yang selalu menjadi penghambat dalam dunia olahraga, khususnya kemajuan dari timnas Indonesia. Biarlah hal itu cukup Tovel sendiri yang mengalaminya bersama kroni-kroninya di masa lalu. Tetapi untuk kita generasi penerus bangsa ini, kita harus berusaha untuk lebih maju, berusaha untuk lebih baik lagi, agar sejarah bisa mencatat bahwa timnas Indonesia adalah timnas yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia. Dan kali ini, perlahan tapi pasti, kita sudah mengukir sejarah, kita sudah mulai merintis mengarah ke sana lewat berkat Coach Sintayong yang tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah jenuh untuk selalu mendidik, untuk selalu melatih putra-putra terbaik bangsa kita yang terlibat aktif dalam timnas Indonesia ini. Sekali lagi, semoga malam ini kita semua bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama menonton laga pertandingan antara Indonesia melawan Irak ini. Jangan lupa, berilah dukungan mereka dengan narasi-narasi yang positif, dengan doa, dan tentunya itu akan menjadi motivasi buat mereka semua. Salam sukses untuk tim Garuda Muda, untuk timnas Indonesia. Kami sebagai rakyat Indonesia tetap mendukungmu, tetap percaya bahwa kalian adalah orang-orang hebat yang pastinya mampu untuk mengalahkan Irak, dan kalian pastinya akan mengukir sejarah terkait dengan prestasi dari timnas Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi sebagai supporter timnas sejati, sebagai supporter dari timnas Indonesia ini, kita wajib hukumnya untuk terus mengawal manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengecut yang mau mencoba-coba merusak kemajuan dari timnas Indonesia kita saat ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.